Tahukah kamu, dalam pelaksanaan sholat ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita ketahui agar sholat kita menjadi sah, yaitu adanya rukun, sunnah abaat, sunnah hayat, dan perkara-perkara yang membatalkan sholat. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu rukun. Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan sholat itu sendiri dan tidak boleh ditinggalkan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Jika itu sholat fardu, maka sertakan kata fardu. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, tumakninah dalam ruku. Yang ketujuh, i'tidal atau bangun dari ruku. Yang kedelapan, tumakninah dalam i'tidal. Yang kesembilan, sujud. Yang kesepuluh, tumakninah dalam sujud. Yang ke-11, duduk di antara dua sujud. Yang ke-12, tumakninah dalam duduk di antara dua sujud. Yang ke-13, duduk tasyahud akhir. Yang ke-14, tasyahud akhir. Yang ke-15, membaca sholawat kepada Nabi di tasyahud akhir. Yang ke-16, salam. Dan yang ke-17 adalah tertib. Yang kedua yaitu sunnah abaat. Sunnah abaat adalah sunnah yang dianjurkan. Jika lupa untuk mengerjakan, maka diganti dengan membaca sujud syahwi. Yang pertama, membaca dan duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada Nabi di tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat pada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Dan yang keempat adalah membaca doa kunut dalam sholat subuh. Yang ketiga yaitu sunnah hayat. Sunnah hayat adalah perkara sunnah yang jika lupa dikerjakan maka tidak perlu diganti dengan sujud syahwi. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku, bangun dari ruku, dan bangun dari tasyahud awal. Yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan ditempatkan di pertengahan antara dada dan pusar. Yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbir pada rakaat yang pertama. Yang keempat, membaca ta'awudz sebelum membaca surah. Yang kelima, tumakninah atau diam sejenak sebelum atau sesudah membaca Al-Fatihah. Yang keenam, memperhatikan atau mendengarkan bacaan imam. Yang ketujuh, mengucapkan amin setelah surah Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surah-surah pendek setelah surah Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca takbir setiap hendak ruku dan bangkit dari ruku. Yang kesepuluh, membaca tasbih sebanyak 3 kali ketika ruku. Yang ke-11, mengucapkan kalimat tasmi' ketika bangkit dari ruku.
Yang ke-12, membaca tasbih dalam sujud sebanyak 3 kali. Yang ke-13, membaca doa di antara 2 sujud. Yang ke-14, duduk iftiros dalam duduk di antara 2 sujud, tasyahud awal, dan setelah rakaat kedua. Yang ke-15, mengangkat kedua tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Dan yang ke-16 adalah mengucapkan salam yang kedua. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sholat fardu, maka ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Di antaranya, yang pertama yaitu menjadikan tubuh kita menjadi lebih sehat. Yang kedua, terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga yaitu menjadikan kedisiplinan bagi seorang individu.